proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih menyelidiki kasus Formula E. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memastikan kasus tersebut akan diusut sesuai aturan. Namun, ia enggan menanggapi seputar KPK yang akan menersangkakan Anies Baswedan. KPK adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Jadi silakan. Katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira yang bisa mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja, bukan kami. Sebelumnya, rumor KPK akan tersangkakan calon Presiden Anies Baswedan disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana melalui media sosial miliknya. Denny menyebut ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies akan segera ditersangkakan. Hal ini setelah KPK melakukan 19 kali gelar perkara yang disebut Denny sebagai pemecah rekor. Namun Denny tidak menyebutkan siapa anggota DPR yang ia maksud. Terlepas Anies akan menjadi tersangka masih sebatas rumor, namun anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said menyebut apa yang disampaikan Denny bukan sekedar basa-basi. Ini menjadi semacam peringatan yang harus diwaspadai. Ia menilai jika upaya menersangkakan Anies adalah usaha penjegalan, maka harus dilawan. Dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning, jangan sampai itu terjadi gitu. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Tapi kalau itu dimasukkan sebagai bagian dari langkah politik pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya, menurut saya itu ya harus dilawan gitu. Dan Sementara itu dalam program Kick Andy Double Check, Anies menegaskan ia tidak melakukan korupsi dalam ajang balap mobil listrik Formula E. Anies pun meminta agar semua pihak yang mengklaim dirinya melakukan korupsi agar menunjukkan bukti. Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak. Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Kita harus mengeluarkan biaya dan bisa dibandingkan antara Formula E dengan balapan-balapan yang lain. Silakan disandingkan. Tentu ada biaya masing-masing. Seperti juga penyelenggaraan Asian Games, itu juga ada biayanya. Nah, apa manfaat yang diterima? Manfaat terima itu ada satu yang direct income, revenue. Yang kedua adalah manfaat ekonomi, menggerakkan perekonomian. Nah, kita melihat dari sisi penyelenggaraan, alhamdulillah sudah terlaksana 2 kali nih Formula E ini. Tahun 2022, 2023. Dan kita lihat pemasukan sponsor baik, penonton tinggi, jadi secara direct revenue itu menutup cost. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali membuat rumor yang menghebohkan. Kali ini Denny menyebut KPK segera mentersangkakan bakal calon Presiden Anies Baswedan. Denny pun hakul yakin penetapan Anies sebagai tersangka adalah bagian dari penjegalan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu gagal berlaga di Pilpres 2024. Lalu dari mana Denny mendapatkan informasi tersebut sementara KPK sendiri enggan merespon rumor Anies akan menjadi tersangka? Kita akan mengulasnya bersama mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Selamat malam Pak Denny. Kabar. Baik, Pak Denny, KPK melalui Wakil Ketuanya Nurul Gufron menyebut masih menyelidiki kasus Formula E. Lalu dari mana Anda tahu kalau kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan dan Anies berstatus sebagai tersangka?
Jadi kalau kita berbicara tentang kasus yang coba dijeratkan kepada Anies Baswedan, ini kan bukan baru ya, sudah sangat lama dan banyak sekali pemberitaan, podcast, berbagai macam sumber yang mengulas masalah ini. Dari mana saya mendapatkan informasi? Sayangnya tidak semua mau disebutkan namanya sebagai sumber. Tetapi yang pasti saya sudah melakukan verifikasi dan validasi. Jadi setiap menerima, ini kan saya banyak sekali nih, hari-hari menerima informasi. Tidak semua kemudian saya sampaikan kepada publik, tidak semua saya sebarkan di sosial media. Tetapi untuk informasi ini setelah saya cek ke sana, ke sini, dan kemudian melihat juga fakta di lapangan, maka dengan berat hati saya menyampaikan ini dengan maksud agar tidak menjadi kenyataan, agar KPK bekerja profesional, betul-betul mendasarkan pada bukti yang ada. Saya sebelumnya men-tweet bahwa ada kader Partai Nasdem yang akan juga ditersangkakan, dan kemudian sudah menjadi fakta yang bersangkutan diperiksa. Dan tentu hal-hal semacam ini bisa bisa di flashback ya, apakah informasi-informasi saya itu kemudian menjadi kenyataan atau tidak. Harapan saya tentu saja ini sebagaimana yang putusan MK kemarin, dengan melemparkannya ke publik sebagai public campaign, MK kemudian tidak justru melanjutkan putusan menjadi sistem proporsional tertutup. Kenapa saya khawatir ada deadlock dan menyebabkan penundaan pemilu. Sama dengan ini, saya justru ingin Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dan dijegal dari capres gitu. Oke, terkait pernyataan ke publik, Anda menyebut dalam rilis Anda bahwa KPK sudah melakukan ekspos atau gelar perkara sebanyak 19 kali dan itu adalah rekor. Apa maksudnya? Ya sebenarnya kalau misalnya saja, langsung saja ya, kita melihat podcast Bambang Wijayanto dengan narasumbernya Ferry Amsari. Itu disebutkan eksposnya 19 kali. Mas BW mengatakan, oh tidak, ini 19 kali sudah. Dan merupakan rekor gitu. Di satu sisi orang mengatakan itu bentuk kehati-hatian, di sisi lain itu adalah bisa jadi bentuk pemaksaan untuk kemudian, sebagaimana yang sudah diinvestigasi satu harian nasional ya, majalah juga, bahwa ada upaya untuk memang lewat ekspos itu pimpinan KPK mentersangkakan Anies, meskipun yang lain pada level itu deputi dan direktur penindakan menolak karena buktinya tidak cukup. Jadi ini sudah merupakan proses yang lama dan kita melihat bahwa upaya penjagalan Anies ini memang bukan dalam kasus ini saja. Pembegalan Partai Demokrat oleh Muldoko agar kemudian Demokrat bisa diambil, dicopet, kalau menurut Romahur Muzi, itu juga ujungnya adalah tidak mencapreskan Anies. Upaya untuk mengganggu Partai Nasdem lewat berbagai kasus ya, di Kejaksaan Agung, di KPK, sama-sama kita paham itu juga upaya untuk menjegal Anies. Wawancara salah satu televisi dan seterusnya. Jadi memang ini satu picture, gambaran yang saya konfirmasi saja bahwa ya mudah-mudahan tidak dijadikan tersangka karena memang ini bentuk penegakan hukum yang sangat politis, memukul lawan oposisi dan merangkul lawan koalisi. Jadi kalau yang koalisi, Pak Denny, jika Anda mengatakan ini adalah bentuk penjegalan, lalu siapa yang sesungguhnya menghendaki hal ini? Di tanggal 24 April, saya menulis agak panjang. Dan itu kemudian saya tweet juga. Judulnya adalah bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Di situ saya tulis ada 9 langkah strategi, 10 sempurna, cawe-cawenya Presiden Jokowi. Untuk kemudian yang mempengaruhi Pilpres 2024. Presiden kemudian mengatakan awalnya di Sarina itu tidak ada cawe-cawe, baru diakui setelah bertemu dengan forum Pemret. Memang cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi cawe-cawe mengendorse 2 capres. Kita lihat pertemuan-pertemuannya dengan Prabowo dan Ganjar. Tapi di sisi lain tidak mendukung Anies Baswedan, kasat mata tidak ada pertemuan. Dan kemudian langkah-langkah untuk
semacam ini mengganggu partai-partai koalisi, Partai Nasdem, Partai Demokrat, itu semua kan bisa dibaca dengan mudah sebagai langkah untuk menjegal Anies sebagai capres, membegal Partai Demokrat sebagai partai pendukung Anies, dan itu terkait dengan banyak hal, termasuk Oke, misalnya baik Pak Denny, putusan artinya lebih Mahkamah jelasnya, lebih tegasnya orkestrasi siapakah ini? Apakah Presiden menurut Anda? Tadi saya sudah jawab ya. Jadi bahwasannya Jokowi cawe-cawe itu adalah membegal Partai Anies, menjegal Anies, Partai Anies dalam artian Partai Demokrat diambil Muldoko. Contoh Muldoko ya, supaya gampang nih, Muldoko Gate. Saya mengatakannya Muldoko Gate supaya mudah membandingkannya dengan Watergate. Watergate itu Partai Demokrat Amerika Serikat diganggu, dicoba pasang El Sadap untuk mengganggu kampanye capresnya Partai Demokrat. Ujungnya Richard Nixon akhirnya mundur sebelum dipecat melalui proses impeachment. Hanya mencoba memasang alat sadap menjelang masa kampanye. Ini Muldoko mengambil alih secara paksa Partai Demokrat, bukan hanya menyadap, mengambil alih menjelang Pilpres 2024. Apakah Presiden terlibat atau tidak? Tanya beliau tidak setuju. Paling tidak Presiden melakukan dalam bahasa pelanggaran hak asasi manusia by omission, pembiaran. Muldoko adalah kepala staf presiden, tidak mungkin tidak terkait dengan kekuasaan istana. Jadi itu saja sudah menunjukkan ada cawe-cawe yang melanggar konstitusi dan sebenarnya menjadi pintu masuk pemakzulan presiden. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny Indrayana telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk hari ini.